Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul 3 Tukang Batu. Adik-adik, abad pertengahan dimulai dari abad 6 sampai abad 14 itu dikenal di mana zaman banyaknya gereja-gereja megah dibangun. Ada kisah di balik zaman itu tentang 3 orang tukang batu yang sedang membangun tembok sebuah gereja. Kepada ketiganya diberikan pertanyaan sama, yaitu apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu pertama heran mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir, sudah tahu aku sedang membangun tembok. Lalu dia menjawab, saya sedang meletakkan sebuah batu di atas batu. Lalu tukang batu kedua sambil tersenyum kecil dia menjawab, saya sedang mencari nafkah. Tukang batu ketiga tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak sambil matanya menerawang, dia menjawab, saya sedang membangun sebuah gereja di mana nanti banyak orang-orang akan datang dan nama Tuhan dimuliakan. Adik-adik, dari ketiga jawaban itu mana yang benar? Kalau kamu salah satu dari tukang batu, apa yang kamu jawab? Mari kita telah ketiga jawaban itu. Tukang batu pertama, dia memberi jawab yang realistis. Ya benar, dia sedang membangun sebuah tembok. Dia sedang meletakkan batu-batu. Itu rutinitas pekerjaannya. Jawabannya menggambarkan perasaan lelah dan bosan. Namun jawaban ini jujur. Nah, tukang batu kedua, dia menjawab secara pragmatis atau bersifat praktis adik-adik. Benar, tiap orang perlu makan. Sebab itu sebuah pekerjaan membutuhkan sebuah imbalan upah atau hasil dari pekerjaan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga, jawabannya secara idealistis. Seperti nyaris membual ya adik-adik, tetapi apa yang terkandung di dalam jawabannya dalam mengandung jawaban yang pandangan ke depan, sebuah cakrawala yang luas adik-adik. Dia menyadari dia hanya tukang batu. Namun dia melihat dirinya sebagai bagian dari sebuah pekerjaan yang luas. Dia membantu pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tetapi dia melakukan sesuatu yang mempunyai dampak besar dan berjangka panjang untuk banyak orang. Adik-adik, tidak banyak orang bisa berpikir seperti tukang batu yang ketiga. Orang lebih banyak berpikir seperti tukang batu pertama dan kedua. Nah, ketika kita masih seperti tukang batu pertama dan kedua berpikir, cakrawala kita akan sempit. Misalnya begini, ada bertanya kepada kamu, kamu sedang belajar. Kamu sedang apa? Kamu akan menjawab cara realistis dan pragmatis. Ya, saya sedang belajar, saya sedang menghafal. Tetapi kalau kamu menjawabnya secara idealistis, kamu akan menjawab, saya sedang mempersiapkan masa depan saya untuk menjadi seorang terpelajar. Seperti seorang petani, dia tidak sekedar menanam padi dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya, tetapi dia sedang membantu orang untuk mendapatkan makanan. Tanpa petani, dunia akan kelaparan, bukan? Adik-adik, begitulah dengan Tuhan Yesus. Tiap hari Yesus mengajar dari kota satu ke kota yang lain. Itulah jadwal rutin Tuhan Yesus. Yesus tidak memandang pekerjaan itu menjadi sebuah tugas yang membosankan dan menjengkelkan, tetapi ada dorongan idealistis. Apakah idealismenya? Idealismenya Tuhan Yesus adalah terciptanya kerajaan Allah di bumi. Matius 9:35, dia mengajar dan memberitakan Injil kerajaan surga. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Adik-adik, idealisme ini juga lah yang diwariskan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, termasuk kepada kita. Matius 28 ayat 19-20, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Adik-adik, jangan salah. Jangan bilang kamu masih kecil, jangan bilang kamu tidak punya nama, jangan bilang kamu orang biasa. Kita bagian dari proyek yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang ikut kita melaksanakannya. Yaitu apa? Sebagai penyalur Injil Yesus. Melalui apa? Melalui sapaanmu, senyumanmu, penghiburanmu, perdamaian, uluran tangan yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya kita adalah menjadi bagian proyek besar, yaitu pekerjaan Yesus yang mendatangkan dan memberlakukan kerajaan Allah di bumi. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan, saya hanya alat yang kecil saja, tetapi di dalam tangan-Mu, saya dapat menjadi alat yang berguna. Amin. Yesus memberkati. Shalom.